Pernah meminta uang langsung kepada Anda atau istri Anda? Pertanyaan juga Ya, saya bertanya, apakah saya pernah meminta uang langsung kepada Anda atau istri Anda dalam Malaysia? tidak, tapi kalau lewat melalui mail ya. Tidak, saya yang bertanya, apakah saya pernah meminta uang kepada Anda atau istri Anda? Saya pribadi. Ya, Saya. yang melalui mail. Ya. Ya, melalui mail. Kita kali ini akan reaction video santai-santai mengenai masih dengan persidangan Nikita Mirzani bersama DRG waktu itu ya, gitu kemarin-kemarin ini. Oke, kita mulai dengan video pertama kali ya. Apa yang udah nonton persidangan abu-abu, gue udah nonton dan menurut gue ini lucu banget karena dia ngomong kayak anak kecil ngambek gitu ya. Saya dibilang abu, habis itu waktu ditanya maksudnya gimana abu-abu gitu, terus dia malah kayak ngambek-ngambek gitu jawabnya. Dan posisinya itu dia lagi pakai kerudung abu-abu, jadi kayak menurut gue ini lucu banget. By the way, gue cuma pengen ngingetin aja, ketika kalian dalam persidangan, kalian itu harus fokusnya ke BAP kalian ataupun laporan kalian, bukan ke hal-hal yang di luar itu. Kalau misalnya BAP lu fokusnya itu adalah kepada pemerasannya gitu ya, lu nggak perlu sakit hati terhadap omongan-omongan orang tersebut di luar kasus pemerasan itu. Nggak usah segala lu bilang kalau misalnya lu dikatain lah sama dia atau kayak gimana, karena itu tidak ada di BAP gitu. Dan juga kayak persidangannya nanti jatuhnya malah lu yang terkesannya baper, lu yang terkesannya marah gitu terhadap hal yang di luar hukum. Apa yang dilakukan sama dokter RG ini menurut gue itu lucu banget di persidangannya. Mungkin karena dia bukan orang hukum gitu ya, dia kan dokter, tapi kayak please banget gitu loh, kuasa hukumnya harus ngasih tahu kayak udah jangan fokus kepada hal-hal yang dimana itu tuh nggak ada di BAP. Kurang lebih segitu aja. Gimana pendapat kalian terhadap sidang ini? Ya, karena di persidangan itu ya apa yang dijawab itu yang nanti bakal disimpulkan oleh hakim, oleh jaksa, bahkan oleh pihak dari Nikita Mirzani. Ingat ya, nggak bisa disensor, nggak bisa diedit, dan nggak bisa diapa-apain gitu. Ya, keterangan kemarin ya akan menjadi kelanjutan untuk kasus ini ke depannya seperti apa gitu. Kita lanjut di video parodi selanjutnya ya gitu. Video parodi ya, video dari POV netizen yang mengenai persidangan kemarin gitu sih. Kalau Reza Gladys diminta menghubungi Ismail oleh Dr. Oki, berarti itu adalah proaktif daripada Reza Gladys terhadap tim daripada Ismail maupun Nikita Mirzani. Lah terus pemerasannya itu di mana? Yang namanya pemerasan pasti dia akan dikejar, ditelepon di WA, berkali-kali dengan. Ya, makanya kemarin ada sebuah pertanyaan dari Bang Fahmi juga kepada salah satu asisten dari DRG ketika menjadi saksi. Ya, gimana suasana waktu itu? Santai atau bagaimana? Siapa yang mengantar? Gitu. Kemudian uang itu diambil dari mana? Ya terjawab sih sebenarnya gitu. Kalau pemerasan ya mungkin paksaan itu akan terlihat jelas di situ. Ada sebuah pengancaman kalau memang itu pemerasan gitu ya, katanya pemerasan atau pengancaman gitu. Ya, pada kenyataannya kan kemarin ya seperti itulah penjelasannya gitu. Bahkan soal pemerasan itu tidak ada. Ini tidak ada, ini emang dihilangkan apa memang nggak ada gitu ya. Ya memang sebenarnya mungkin nggak ada kali ya. Karena yang dibahas memang kemarin itu soal abu-abu aja gitu. Kata yang ancaman-ancaman tertentu lah, ini dia mengakui di depan hakim di persidangan bahwa dia sendiri yang semacam berkonsultasi sama Dr. Oki dan disarankan untuk menghubungi Ismail. Yang jelas menunjukkan ini bahwa tidak ada pemerasan. Ya. Tidak ada. Kalau dari keterangannya ya, bahkan sudah dipastikan, sudah dikonfirmasi ya gitu, sudah ditetapkan, dimantapkan. Ini sebenarnya masalah apa gitu ya, masalah soal produk. Pemerasan itu kemarin dibahas nggak sih? Kayaknya enggak ya gitu, pertanyaan soal itu gitu. Bahwa ada sebuah kesepakatan mengatakan DRG iya, ada kesepakatan kayak gitu-gitu tuh. Nggak tahu deh. Bingung. Mau disampaikan Ami terakhir, Ami? Terakhir, yang mau disampaikan Reza siapa yang briefing kamu kok kamu tolol banget. Oke. Just for fun, sekali lagi ya, disclaimer dulu, just for fun, ini POV atau video dari
netizen atau warganet ya gitu. Ini adalah sebuah video review dari hasil persidangan kemarin gitu ya. Dari kasus persidangan Nikita Mirzani kemarin, kita bisa lihat bagaimana kredibilitas seorang dokter benar-benar dipertanyakan ya. Benar-benar dipertanyakan. Kredibilitas seorang dokter. Berani-beraninya memasukkan produk yang tidak ber-BPOM ke dalam kliniknya untuk treatment. Dan kemudian saya pengen tanya nih, di mana BPOM sekarang? Ya. Dari persidangan kemarin antara RG dan NM kita udah bisa lihat, kan ditanya tuh, kok bisa dapat nomornya Makil? Kata RG mah, aku bukan minta, aku dikasih sama dokter Oki jelly drink, ya kan? Kira-kira seperti itu ya kan? Jadi kalian semua nggak budek kan? Dengar kan? Dikasih, disuruh hubungin, bukan aku yang nyari-nyari. Gob LOK. Kalau lu nggak mau dan lu udah ngerasa ada dugaan pemerasan Lemon, harusnya tuh kamu tidak melanjutkannya. Harusnya yang kamu lakukan dari awal, sejak awal adalah lapor polisi, ya kan? Katanya cerdas, katanya smart. Nah kalau nggak lapor polisi, artinya emang kamu sengaja ingin menjebak gitu loh. Namun ya pada faktanya ketika di persidangan pertama, ketika dakwa atau terdakwa itu adalah Nikita Mirzani, DRG itu menyatakan bahwa sepenuhnya kasus ini itu ada. Kenapa Nikita Mirzani bisa sampai dilaporkan hingga ditahan, itu memang kasus personal atau masalah pribadi. Ketika sekali lagi saya sampaikan itu atas kata-kata Nikita Mirzani yang mengatakan bahwa DRG sebagai dokter abu-abu. Kemudian di sidang kedua, ketika terdakwa dihadirkan adalah Ismail Marzuki atau Mail, DRG ini kembali membuat pernyataan atau pengakuan yang berbeda bahwa ternyata yang dilaporkan masalah produk juga gitu, bukan hanya masalah personal. Nah, di sidang pertama itu beliau tidak mengakui bahwa sebuah produk yang kemarin sempat dihadirkan juga ya di depan hakim yang dibawa langsung oleh pihak dari DRG, pihak NM bersama dengan kuasa hukumnya adalah sebuah produk dengan packaging yang ada kotaknya gitu ya. Apakah itu bisa disebut treatment? Aku juga nggak tahu ya gitu. Namun video ini cukup menjelaskan mungkin. Mengenai terdakwa yang tidak memahami, yang saya katakan adalah itu merupakan treatment, tapi terdakwa tetap memaksa bahwa itu adalah produk, seperti itu. Ntar deh. Kalau bentuknya itu berbentuk benda, apakah itu bisa disebut treatment ya? Coba deh, gitu. Aku juga nggak tahu deh, gitu. Aku nggak tahu deh ini apa, gitu ya. Ini sebuah produk. Kalau menurut aku, menurut saya ya, kalau memang ini sebuah treatment ya sudahlah ya, gitu. Bernama Glowing Booster Cell yang dianggap sebagai treatment. Kemudian DRG sendiri juga mengakui di dalam benda tersebut itu ada 19 jar-jar, gitu ya, yang bisa diaplikasikan langsung ke kulit kita gitu katanya ya, untuk bisa memasukkan si apalah formula di dalam di dalam formula yang ada di dalam produk tersebut, formula yang ada di dalam produk tersebut gitu. Ini captionnya juga baru tahu kalau benda ini bukan produk tapi treatment. Oke. Treatment itu pelayanan kan gitu, perawatan atau bagaimana sih? Coba tulis di kolom komentar guys, menurut kalian bagaimana? Dia lupa isi dakwaan, dia lupa BAP-nya. Alhamdulillah dia bilang tadi katanya mundur ini apa? Ya ini selesai sambil pernyataan tadi. Berarti briefingannya nggak sesuai Dami ya? Dia briefingannya kurang cocok. Mundur mbak. Iya ini saya sambil mundur ya, tapi perlihatkan mana yang dokter beneran, mana yang bodoh. Pengen pakai sorry gini kalau kayak begini ceritanya. Wartawan mundur. Apa yang mau disampaikan Ami? Terakhir Ami. Terakhir. Yang mau disampaikan. Reza, siapa yang briefing kamu? Kok kamu tolol banget. Oke. Ya, oke lah, itulah sedikit video-video santai untuk kali ini ya, gitu. Dan berikut adalah video penutup dari Galih untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan dibeli, itu si Reza yang lagi direview sama dokter, walaupun dia dokter, tapi dia produknya berbahaya. Badannya abu-abu, selain itu juga mukanya gembul.